Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mendesak yang mengangkat tema tentang berita bohong atau hoax, dan kita akan segera mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan. Dan sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan untuk melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti Anda bisa menyampaikannya melalui Instagram di @dame_tv1. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Hafizol yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Kami persilakan. Ya, berdiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafizol. Di Bukit Tinggi diberi gelar Malin Sati. Berangkat jam 7 kemarin sampai jam 7 tadi pagi di Megamendung Pak Zul. Dari dua pembicara tadi, pertama Ustadz Said Kutub, yang kedua Kiai Haji Idrus Ramli, itu terjadi pada hari ini Pak Zul. Bahwa berita hoax itu hari ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau dahulu yang berbahaya itu mulutmu, harimaumu. Kini ujung jarimu. Semua orang tuh Pak, di kantor dimanapun. Itu terjadi pada hari ini. Tadi sudah dibacakan ayat oleh anak kita. Fatabayyanu. Itu tidak dihiraukan orang hari ini. Orang saya dapat berita disebarkan, di-share ke seluruh. Bahkan sampai ke perantau-perantau seluruh Indonesia. Nah oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara alat untuk menangkal semua berita ini di dalam pandangan Islam. Ini saya khususkan kepada senior saya, Bapak Kiai Haji Idrus Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai. Silakan Kiai. Terima kasih ya. Karena zaman sekarang ini memang zaman akhir. Yang pertama seperti saya katakan tadi, banyak fitnah sana sini. Nah selain banyak fitnah sana sini, kemudian banyak berita hoax. Maka bagaimana cara seorang mukmin, seorang muslim agar selamat dari fitnah dan dari berita hoax? Ada sebuah kunci ya, kunci selamat di akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kita dianjurkan banyak beribadah. Kita waktu-waktu ini kita habiskan dengan ibadah saja. Karenanya ibadah di akhir zaman seperti sekarang dikatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah pada masa-masa fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Mengapa? Karena sekarang ini hiburan banyak sekali untuk tidak beribadah itu. Saya yakin ya, seandainya saudara punya HP, mau menghabiskan waktu sehari semalam membaca berita di HP, kira-kira ada enggak beritanya? Ada kan? Beritanya mulai dari yang agak dingin sampai yang agak hangat ya, sampai yang panas sekali, yang provokatif itu ada di HP kalau dibuka. Dan kita ini namanya manusia. Manusia ini kan hatinya ya lemah, kemudian pikirannya juga lemah, mudah terbawa oleh arus. Kalau sudah ada berita yang dia senang, kalau tidak nge-share kemana-mana, kadang jari-jari itu gatal saudara. Makanya memang di akhir zaman ini kunci yang paling bagus ya banyak beribadah itu. Karena tantangannya berat. Makanya di dalam hadis al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati adalah seseorang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain, baik dengan mulutnya maupun dengan tangannya. Saya mikir dulu, mengganggu orang dengan mulut ya berkata yang tidak baik. Kan begitu. Kalau mengganggu dengan tangan, kan jarang orang memukul orang. Memukul atau menjamret atau apa. Ternyata zaman sekarang ini mengganggu orang yang paling gampang itu dengan jari-jari. Kita gak ngomong, gak bicara, tapi jari-jari berbicara. Berbicara membuat status, membuat story, atau membuat apa, membuat komentar isinya menyakitkan orang lain.
Akhirnya waktu habis dengan seperti itu. Karenanya masa sekarang ini yang paling bagus ya diisi dengan banyak beribadah kepada Allah. Itu salah satu kuncinya zaman sekarang. Banyak beribadah. Ya karena gak ada selesainya kalau kita baca-baca berita hoax, apalagi menanggapi. Saya sendiri ya tidak pernah berhenti, tiap beberapa hari sering ditabayun sama orang. Benar Pak Kiai bilang begini. Dan memang benar, cuma beritanya dipotong-potong lalu disebarkan. Kita bicara dipotong-potong, di screenshot, di transkrip ya, kemudian disebarkan. Itu berita hoax itu. Wallahu a'lam. Bentuk beribadah mungkin bisa ditegaskan seperti apa? Bukankah semua itu juga bentuk ibadah? Misalkan katakanlah ada yang namanya cyber army yang juga menghadapi berita-berita hoax ini. Itu kan juga bentuk ibadah, Gus. Ya mungkin ya. Dengan adanya berita-berita hoax seperti ini di masa-masa sekarang ini juga perlu kawan-kawan yang aktif di cyber army. Artinya kalau ada berita-berita yang merugikan kaum muslimin atau merugikan bangsa kita, merugikan negeri kita, itu perlu diluruskan itu. Itu perlu. Itu kalau tujuannya seperti itu termasuk ibadah juga. Termasuk ibadah. Kalau orang yang bertugas seperti itu. Mengapa? Agar tidak mengganggu kaum muslimin. Karena berita-berita bohong itu kadang menimbulkan keresahan. Menimbulkan kepanikan, menimbulkan kerisauan kaum muslimin. Dan itu tidak boleh seperti itu. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya ada pertanyaan dari santri Algebra. Kami persilakan kepada adik kita Irsyad. Silakan. Ma'ziratan, ismi Muhammad Irsyad Anadif Sabrina, al-fasl takhassus fil mahadi al-jibra al-islami al-alami. Indi su'alun ya hadratus syekh, kaifa yakunu tabayyun as-sahih? Syukran jazilan. Insyaallah, Ustaz Said Kutub fi Lughawi al-Arabiyah, tafadhol. Ya, jadi kita ini luar biasa ya. Pentingnya harus tabayun. Santri kita ini luar biasa, harus dijelaskan juga pertanyaannya nih pada jamaah. Ya. Ya pentingnya bagaimana kita harus tabayun, klarifikasi dalam setiap permasalahan ya. Jadi bahkan kita jangankan sesama kita, guru kita aja mungkin ada yang fitnah, betul nggak? Gibah. Kadang-kadang jamaah rajin sholat ke masjid, sholat duha, rajin sholat duha. Kemudian lagi sujud mendengar di belakang nih, ini biasanya bapak-bapak ibu-ibu nih. Bapak-bapak ya, di belakangnya kita lagi sholat, dia bicara orang si fulan seperti ini. Orangnya pelit macam-macam, apa yang terjadi kita bilang. Kita menikmati, oh begitu ternyata ya. Itu dosanya sama, kita menikmati, betul gak Bu? Udah nanya belum, benar gak menuduh orang itu salah namanya fitnah. Kemudian menuduh orang itu benar itu namanya gibah. Bagaimana caranya? Selain kita klarifikasi, tanya dan sebagainya, boleh nggak bohong dalam Islam? Bapak Ibu boleh nggak? Ada yang dibolehkan, makanya mungkin pembahasannya nanti ada anak-anak sekarang tahu tuh namanya April Mops, tahu nggak? Saatnya hari untuk ngeprank sedunia ya, bercandaan dan sebagainya. Ini nggak boleh terjadi. Gak boleh terjadi. Yang dibolehkan bohong itu dalam Islam, dalam peperangan. Boleh gak ada strateginya? Jujur, yang perang ini ada 10 orang. Udah aki-aki semua misalnya. Udah tua, nafasnya Senin Kamis. Ya kalah perangnya kan? Jujur. Kemudian juga suami istri bicara tentang misalnya kurang baik, dibilang baik boleh gak? Boleh. Cantik gak? Bilang cantik padahal enggak misalnya gitu. Betul gak? Itu membahagiakan saudara kita, membahagiakan pasangan kita dan sebagainya. Kemudian juga boleh enggak kita itu mendamaikan orang lain. Fa aslihu baina akhwaikum. Saling musuhan. A dengan B saling benci. Ada enggak teman kita, adik-adik nih ada yang benci enggak? Si A benci B, B benci A. Kita hadir menjadi orang yang ketiga. Bukan memecahkan, justru kita menyatukan bahwa A mencintai B, B mencintai A. Bagus enggak? Bagus, luar biasa. Makanya pentingnya kita tabayun. Bahkan juga orang menjelaskan kita nggak langsung percaya. Ntar dulu Anda mau fitnah guru saya. Anda mau fitnah teman saya. Coba saya tanya dulu. Bisa jadi itu belum pernah terjadi dan sebagainya. Makanya kita harus hati-hati.
Maka jagalah lisan kita, insya Allah akan selamat. Bahasa sekarang itu jari kita nih, belum apa-apa udah forward aja. Kadang-kadang kita belum pernah baca, udah loncat aja itu. Betul nggak? Jamaahnya bukan di sini, sanaan dikit ya. Belum kita baca. Tadi Anda kan ngirimin informasi, saya nggak tahu. Kok udah sampai? Yang penting saya forward aja udah. Nah ini bahaya juga, belum tentu benar. Makanya syarat ibadahnya saya tambahkan tadi dari guru kita. Syarat ibadahnya salah satunya perbanyak puasa. Apalagi di bulan Rajab nih disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Ini menjaga diri bu. Mau ngomongin orang, mau dengerin yang jelek, ketahan gak bu? Mau marah sama orang, sabar. Nungguin yang namanya azan maghrib. Ya enggak? Nanti saya balas kalau udah azan maghrib. Misalnya sabar, orang pukul kita lempar bunga beserta pot-potnya gitu. Itu namanya marah juga ya. Sabar, menahan diri. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib gak ngomongin orang. Alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah, kena lagi ya. Terjaga kalau orang puasa tuh lebih terjaga. Lahir batinnya untuk Allah. Jangankan yang haram, siang hari dilarang oleh Allah makan minum, dia tahan. Membicarakan orang dia tahan. Melihat yang diharamkan oleh Allah ditahan. Lantaran merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Syafrida. Itu kasih, itu Mega. Mohon maaf. Baik, silakan Bunda. Ini paket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafridah Mukhtar. Dari jauh-jauh rindu sekali ke sini. Biasanya melihat di TV saja, sekarang langsung menyaksikan dan langsung masuk sekali ke siaran TV One. Terima kasih Ustadz keduanya. Sangat-sangat menjadi tersentuh sekali hati kita. Karena kita lihat di zaman sekarang, baik ibu-ibu walaupun di masjid di mana dia berada itu sering terjadi fitnah dan hoak. Sekarang yang akan saya tanyakan, di dalam ayat Al-Quran yang dihimbau adalah orang yang beriman. Jadi kalau seandainya perbuatan, kebanyakan perbuatan ini bagi ibu-ibu, apakah dia termasuk orang yang beriman atau bagaimana? Yang dibawa dalam ayat tadi ya Ustadz, hai orang yang beriman, jauhilah perbuatan fitnah. Yang saya tanyakan, apakah ibu-ibu yang sering-sering memfitnah, sering hoak itu tidak termasuk orang yang beriman? Masya Allah. Terima kasih. Bener ibu-ibu ya, suka begitu ya Bu ya. Terutama ibu-ibu arisan ini ya. Ini bajunya ngeredit apa langsung cash ini ya. Tapi kita tunggu dulu Kiai, insya Allah kita akan bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusa yang dipersembahkan oleh Sarang Wadimor, tentu sarang kita.